Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah dari kiriman dari salah satu subscriber kami yang ada di Lampung, yaitu Mas Edi. Kisahnya keren banget, pokoknya teman-teman wajib ngikutin. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai basa-basi kelamaan ya. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Misteri keluarga Pak Yusuf. Pekanbaru, sekitaran tahun 2010. Perkenalkan, namaku Edi. Saat itu aku bekerja sebagai pekerja bangunan di sebuah proyek. Setelah 1 tahun lamanya aku bekerja, atas dasar penilaian bos yang menurutnya aku sudah bekerja cukup baik, maka aku pun diberikan apresiasi dengan diangkat sebagai mandor di tempat aku bekerja. Mendapat itu, aku pun semakin menjadi bersemangat kerja, ditambah lagi saat itu bosku mendapatkan proyek di mana-mana. Hingga 6 bulan kemudian, kinerjaku pun dinilai cukup baik dan hal itu menjadi prestasi tersendiri. Karena hal yang positif itu, aku pun lalu kemudian diangkat menjadi pengawas, yaitu posisi yang akan membawahi para mandor, atau bisa juga dikatakan sebagai supervisor. 2 bulan kemudian, aku pun ditugaskan untuk mengawasi sebuah proyek. Ya, proyek yang cukup besar, yaitu pembuatan jembatan di suatu daerah yang masih merupakan bagian dari Provinsi Riau. Daerah itu merupakan daerah perkebunan sawit, di mana aku akan membawa serta 16 orang pekerja untuk mengerjakan proyek tersebut. Saat itu, aku diantar langsung oleh bos besar, dan di situ pun kami juga sudah disediakan sebuah rumah kontrakan yang cukup luas. Perlu diketahui, jika tempat proyek tersebut merupakan perkampungan yang berupa desa terpencil. Bila kuperhatikan, di desa itu sudah tidak ada lagi penduduk lokal yang tinggal. Yang ada hanyalah rumah-rumah para pekerja kebun milik suatu PT besar. Di ujung jalan penghabisan aspal, nampak terdapat 3 buah rumah besar. Salah satunya adalah ruko yang sudah lama kosong, dan satu lagi adalah rumah yang akan kami tinggali sementara. Kemudian, yang ketiga adalah yang paling ujung. Di situ terdapat rumah yang begitu mewah dengan hiasan profil-profil yang sangat modern dan juga terdapat taman di depannya. Akhirnya aku beserta rombongan pun tiba di tempat yang akan kami tinggali selama pekerjaan proyek ini berlangsung. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 siang. Kami pun langsung berkemas-kemas, bersih-bersih di dalam rumah dan juga halaman sekitar. Setelah semua sudah selesai kami bersihkan, tak terasa sore hari pun menjelang. Tiba-tiba, tanpa sepengetahuanku, bos besar telah memesankan nasi bungkus yang dipesannya di warung makan yang terdapat di desa itu. Saat itu aku merasa tidak enak hati. Ya, seharusnya hal itu merupakan tugasku untuk menyiapkan logistik bagi para pekerja. Setelah beristirahat sehabis membersihkan rumah, malam pun tiba. Aku pun terbesit ingin melihat suasana di sekeliling. Di situ kulihat sangatlah sepi. Namun, rumah mewah yang berada di ujung tampak memancarkan sinar terang lampu dan terlihat begitu mewahnya. Hal itu membuatku penasaran dan ingin melihatnya lebih dekat. Kulihat di rumah itu terdapat 2 orang anak kecil yang sedang bermain-main di taman, sedangkan kedua orang tuanya nampak asyik duduk di kursi taman dengan gelas kopi yang tersaji di depannya. Sementara terlihat juga 2 orang pembantu yang sibuk dengan tugasnya masing-masing, yang satu melayani majikannya, sedangkan yang satu lagi sedang mengepel dan juga bersih-bersih di lantai atas, sehingga dinding kacanya jadi terlihat sangat jelas. Melihat hal itu, aku pun bertanya-tanya dalam hati,
Jam segini pembantunya masih kerja aja ya? Di tengah lamunanku, pandanganku teralihkan oleh beberapa pohon mangga yang terdapat di balik pagar rumah tersebut. Pohon mangga itu nampak besar-besar, namun terlihat pendek dengan buahnya yang cukup banyak. Kala itu aku sempat tergiur untuk bisa memetiknya karena terlihat semua buahnya nampak ranum dan sudah matang. Namun tentu saja hal tersebut tak akan aku lakukan. Setelah melihat sekeliling dan rumah itu, aku pun lalu memutuskan untuk kembali ke penginapan dan beristirahat. Keesokan harinya, setelah sarapan, kami pun langsung berangkat untuk mengerjakan pengerjaan proyek pembuatan jembatan. Perjalanan cukup jauh, sekitar 40 menit dari tempat kami tinggal. Di hari pertama pengerjaan proyek pembuatan jembatan, aku tidak menemui kendala dan suatu halangan apapun. Namun, setelah 1 minggu berlalu, mulailah terjadi suatu kejadian yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan proyek yang sedang kami kerjakan. Ya, di malam itu, sekitar pukul 11 malam, aku yang sedang beristirahat dikejutkan oleh suara gaduh yang terdengar cukup jelas. Karena hal tersebut, aku pun bertanya pada salah satu bawahanku. Ada apa ya? Kaget saya. Aduh, gak tahu pak, saya juga kaget. Sepertinya itu suara dari luar, ucap salah satu bawahanku. Akhirnya, kami semua pun segera keluar dari rumah untuk melihat apa yang terjadi. Setelah berada di luar, kami baru tahu ternyata suara gaduh itu bersumber dari rumah mewah yang ada di dekat rumah kami. Di situ, terlihat pasangan penghuni rumah tersebut sedang bertengkar dengan hebat. Terlihat juga sang suami yang sepertinya baru pulang dalam keadaan mabuk berat sedang memukuli sang istri hingga babak belur. Namun aku tersadar jika hal tersebut merupakan urusan rumah tangga, sehingga aku pun menyuruh para bawahanku untuk segera masuk kembali ke dalam rumah. Keesokan harinya, setelah kami kembali dari proyek, sore pun menjelang. Di situ sudah terdapat cateringan yang ditaruh di depan pintu. Setelah bersih-bersih, makan, lalu sholat dan beristirahat, sehabis maghrib terdengar suara ketukan dari balik pintu. Mendengar itu aku pun sedikit heran, ya karena selama ini ketika matahari sudah tenggelam di ufuk barat, biasanya tidak pernah ada orang satupun yang berkunjung di tempat kami. Wajar saja, karena lokasi tempatku menginap ini adalah jalan terakhir yang beraspal dan sambungannya merupakan jalan tanah yang akan menuju ke area perkebunan. Dengan segera, aku pun lalu menyuruh Anto, salah satu pekerja, untuk membukakan pintu. Anto, coba tolong bukakan pintu, itu ada tamu. Ah, siapa? Jawab Anto singkat. Setelah Anto membukakan pintu, dia pun segera memberitahukan aku tentang siapa tamu tersebut. Pak, ada pembantu dari samping rumah. Oh, ada perlu apa ya? Tanyaku. Waduh, saya lupa nanya ya pak. Apa perlu saya tanyakan dulu? Tutur Anto merasa tak enak. Ya sudah, nggak perlu. Biar saya sendiri yang tanya, ucapku. Segera aku pun lalu beranjak dari kursi yang berada di ruang tengah untuk menghampiri sang pembantu itu. Saat itu aku pun langsung bertanya dengan maksud dari kedatangannya. Ya mbak, ada perlu apa ya? Tanyaku. Maaf mengganggu kak. Saya disuruh bapak untuk mengundang kakak-kakak semua datang ke rumah nanti malam, ungkap sang pembantu mengutarakan maksud kedatangannya. Ada apa ya mbak? Tanyaku penasaran. Oh, tidak ada apa-apa kak. Bapak cuma mau kenalan, sekalian mengajak makan bareng di rumah, ucap sang pembantu. Baik, nanti saya akan sampaikan ke yang lain. Terima kasih ya mbak. Timpalku sedikit senang disusul anggukan dari sang pembantu. Jujur saja, diundang ke rumah mewah, apalagi akan disuguhkan makanan, merupakan suatu hiburan tersendiri selama diriku berada di kampung ini. Dan aku yakin para pekerja yang lain pun akan sangat senang. Namun sekilas, aku mengira jika sang pembantu itu nampak sedang sakit. Terlihat tadi jika wajahnya nampak pucat, belum lagi bibirnya yang juga terlihat mengering. Tapi rasa empati itu sekejap menghilang, tertutupi rasa senang karena undangan dari rumah mewah di samping. Setelah mengabarkan perihal undangan tersebut kepada para bawahanku, kami pun langsung bersiap-siap dan segera beranjak berangkat memenuhi undangan tersebut. Sesampainya di sana, terlihat jika di taman depan sudah tersaji berbagai hidangan makanan yang lezat dan mewah.
Melihat itu, segera aku berbisik kepada Randy, salah satu bawahanku yang bertugas sebagai mandor. "Ren, bilangin ke yang lain, suruh jaga sikap ya. Jangan geragas makannya, malu," bisikku. "Ah, siap Pak, siap." Tak lama kemudian, sang tuan rumah pun keluar dan kami pun segera memperkenalkan diri. Di situ baru aku ketahui jika sang pemilik rumah itu bernama Pak Yusuf, sedangkan istrinya bernama Burani. Setelah perkenalan tersebut, dilanjutkan dengan obrolan hangat mengenai latar belakangku dan juga latar belakang para pekerjaku. Tak lama Pak Yusuf pun segera mempersilahkan kami untuk menikmati hidangan yang memang sudah disediakannya. Di tengah aku sedang menyantap makanan tersebut, tiba-tiba saja pandanganku dikejutkan oleh kemunculan sesosok wanita cantik yang baru saja keluar dari dalam rumah. Tingginya semampai, dengan kulitnya yang halus dan putih, nampak kilauan cahaya memantul dari tubuhnya. Jantungku berdegup kencang, ya, dikarenakan aku melihat gadis itu berjalan mulai mendekatiku. Dia pun lalu mengajakku untuk berkenalan. Dan setelah berkenalan, ternyata sosok wanita cantik itu bernama Yuni. Dia adalah anak dari Pak Yusuf dan Burani. Kini baru ku ketahui selain dua gadis kecil yang tempo hari kulihat, ternyata Pak Yusuf juga memiliki seorang anak gadis yang terlihat sangat cantik. Di tengah obrolan itu, kemudian Burani pun berkata, "Oh iya, eh, kakak-kakak yang mau mangga nanti dipetik saja ya, jangan sungkan." "Wah, apa boleh dibungkus Bu?" "Buat dibawa pulang ke rumah Bu," celetuk Antos, salah satu bawahanku. "Boleh, bebas, silakan. Yang mau makan di sini ayo, yang mau bawa pulang boleh," ucap Burani. Tak lama kemudian nampak Pak Yusuf keluar dari rumah dengan menenteng beberapa botol anggur atau miras. Melihat itu, para bawahanku yang menyukai hal tersebut pun langsung sigap melayani minum dengan Pak Yusuf. Saat itu Pak Yusuf pun tak lupa untuk menawariku juga. Mas Edi nggak ikut gabung?" "Oh, silakan Pak Yusuf. Maaf saya nggak kuat minum." "Ayo silakan saja dilanjut," tolakku dengan halus. Sebenarnya para bawahanku sudah tahu jika memang aku yang tidak menyukai minuman keras, sehingga tak satu pun dari mereka yang berani untuk menawariku. Malam pun semakin larut dan kulihat para bawahanku kini sudah mulai mabuk. Aku yang memang kurang suka dengan minuman keras pun berniat untuk memisahkan diri. Namun mau kemana aku pun bingung. Ya, karena hampir semua bawahanku bergabung minum dengan Pak Yusuf. Di situ kulihat Yuni yang sedang duduk seorang diri di kursi taman. Aku pun segera mendekatinya untuk mencari teman ngobrol. "Belum tidur Mbak Yuni?" tegurku. "Ah, Mas Edi, belum Mas, belum ngantuk," timpal Yuni. "Boleh ikut duduk di sini? Itu di sana lagi pada minum-minum soalnya," ucapku mencari alasan. "Oh iya, memangnya Mas Edi tidak suka minum-minum?" tanya Yuni. "Wah, kebetulan saya gak cocok, bisa malu-maluin nanti kalau saya minum," candaku. Setelahnya kami pun mengobrol panjang lebar. Dan di situ tak kusangka jika ternyata Yuni sangatlah ramah dan juga sangat asik untuk diajak mengobrol. Aku pun tak jarang melontarkan candaan, gombalan serta rayon maut kepada dirinya. Nampak Gayung pun bersambut. Ya, semua celotehanku diterimanya dengan tawa yang riang. Hingga tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, sehingga kami pun semua berniat untuk pamit pulang. Dan sejak saat itu, hampir setiap malam kami pun dipanggil untuk sekedar mengobrol atau minum kopi di rumah Pak Yusuf. Hingga pada suatu pagi, kala itu hujan turun begitu lebatnya, ditambah hentakan petir yang menyambar begitu dahsyat. Akhirnya aku pun memutuskan untuk meliburkan kegiatan proyek pada hari itu. Mohon perhatiannya semua ya. Kepada semua rekan-rekan, hari ini pekerjaan proyek jembatan saya liburkan dulu. Kita lanjutkan saja besok dan mudah-mudahan besok cuaca mendukung. Terima kasih. Jelasku pada para bawahan. Perihal tersebut, aku segera melaporkan kepada bos besar bahwa hari ini pengerjaan proyek ditiadakan sementara karena faktor cuaca. Tak terasa hujan pun mulai reda. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Namun, catering yang biasa kami pesan tak kunjung datang. Akhirnya, aku pun lalu mengajak salah satu bawahanku untuk menjemput catering tersebut ke kantin yang berjarak 5 km. Sesampainya di sana,
Bu Samsiah, sang pemilik kantin tersebut, langsung menyambutku. Aduh, mohon maaf ya mas, cateringnya belum dikirim. Soalnya bapaknya belum pulang, masih belanja di kota, ujar Bu Sam. Oh, nggak apa-apa Bu, lagian hari ini kita libur. Soalnya kan cuaca tidak mendukung, ungkapku. Oh gitu ya, berarti bapak nggak perlu nganter ke proyek, tanya Bu Sam. Nggak perlu Bu, biar nanti saya yang bawa aja. Oh ya Bu, yang punya saya makan di sini saja ya. Nasi ayam penyetnya 2 porsi sama teman saya ini, Randy, pintaku. Baik, siap. Setelah selesai makan, Bu Sam pun mulai mengajak kami mengobrol. Mas Edi, gimana? Tinggal di rumah itu, betah atau tidak? Ya, alhamdulillah betah Bu, jawabku singkat. Apa nggak takut tinggal di situ? Tanya Bu Sam lagi. Loh, takut kenapa ya Bu? Tanyaku balik penasaran. Anu mas, di situ itu angker loh mas. Apalagi rumah mewah itu. Ih, ngeri mas kalau diceritakan, ungkap Bu Sam. Loh, memangnya kenapa tuh Bu? Setahu saya pemilik rumahnya ramah. Pemiliknya namanya Pak Yusuf. Dan dia juga suka mengundang saya beserta bawahan saya yang lain ke rumahnya. Jelasku, mendengar hal itu seketika raut wajah Bu Sam berubah, terlihat pucat seperti ketakutan. Seketika piring yang dipegangnya tiba-tiba saja terjatuh. Hal tersebut mengagetkan seisi warung yang kala itu sedang makan. Namun saat itu Bu Sam nampak terlihat mematung menatapku, sepertinya dirinya tak sadar jika piring yang dipegangnya itu telah terjatuh. Bu Sam, ibu nggak apa-apa? Bu, sadar Bu, ucapku berusaha menyadarkan. Astagfirullah, astagfirullah, maaf. Aduh, kok saya tiba-tiba jadi bengong gini ya, ucapnya tersentak. Maaf mas, saya mau ngasih tahu sama mas kalau... Belum selesai Bu Sam melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba saja terdapat sepeda motor yang melintas di depan warung dan menabrak truk minyak yang kala itu sedang terparkir. Seketika kami pun semua yang berada di warung dibuat terkejut dan langsung berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di situ terlihat pengendara motor yang menabrak truk minyak tersebut langsung meregang nyawa di tempat. Dengan segera, pemilik truk yang bersangkutan pun langsung menghubungi pihak berwajib, sedangkan kami semua yang berada di situ membantu membereskan benda-benda yang berserakan sebisanya tanpa menghilangkan barang bukti akibat kecelakaan tersebut. Setelah kupikir kendaraan sudah kondusif, aku pun lalu segera pulang karena harus membawakan makanan untuk para pekerjaku. Di tengah perjalanan, aku pun langsung teringat akan ucapan dari Bu Sam. Ya, sebenarnya tadi apa yang ingin dia sampaikan? Malam pun tiba. Seperti biasa, aku duduk di beranda rumah sambil ditemani secangkir kopi. Tiba-tiba saja, Yuni, anak dari Pak Yusuf, memanggil. Mas Edi, sini, dipanggil Bapak. Ah, ya Mbak, baik, sebentar ya. Timpalku, segera aku pun mengganti pakaianku dan tidak lupa memakai wewangian. Tak lupa juga, saat itu aku mengajak 2 orang bawaanku untuk berjaga-jaga jika Pak Yusuf nantinya akan mengajak minum-minum lagi. Jadinya aku tidak perlu repot-repot untuk menolak karena memang diriku yang tidak suka minum. Dan benar saja, baru kami mengobrol sebentar, tiba-tiba Pak Yusuf mengajak kami untuk minum-minum. Segera tanpa dikomando aku pun memisahkan diri dan Pak Yusuf pun sudah mengerti jika aku memang tidak suka minum. Seperti memang sudah takdir, Yuni selalu saja menemaniku jika ayahnya sedang minum-minum. Masnya memang gak suka minum ya? Ucap Yuni. Oh iya, kebetulan saya gak suka dari dulu. Gak tahu kenapa, ya kayak gak cocok aja, sautku. Mas Edi memang pria idaman deh. Ganteng, rajin, gak neko-neko, punya titel tinggi, dan gak suka mabuk-mabuk, ungkap Yuni yang membuat wajahku memerah tersipu malu. Biasa aja kok Mbak. Jadi GR nih saya, timpalku menahan malu. Ngomong-ngomong, Mas Edi sudah menikah tuh belum ya? Aku lupa nanya deh, padahal kita kan sudah sering ketemu ya, tanya Yuni. Walah Mbak, belum kepikiran. Ya masih ngumpul-ngumpulin modal buat usaha, jawabku lagi. Mas, jangan panggil aku Mbak dong, kesana kurang akrab deh. Panggil aja deh Yuni, atau deh aja deh, biar kelihatan lebih deket gitu, ungkap Yuni seperti sedikit merayuku. Ya udah, maaf kalau gitu, soalnya saya nggak enak. Takutnya ada yang marah. Oh iya, kalau Dek Yuni sendiri sudah punya pacar belum?
Soalnya kalau saya lihat-lihat di rumah terus deh, nggak pernah keluar. Tanyaku lagi. Belum punya mas. Soalnya memang aku nggak pernah keluar. Bapak sama ibu juga melarang aku keluar pas sudah lulus kuliah di UNRI, Universitas Riau, ungkap Yuni saat itu sambil melanjutkan ceritanya. Apalagi bapak, dia itu galak, sering keluar malam, suka menghamburkan uang, main perempuan, main judi, terus kalau pulang selalu mabuk. Bikin aku nggak kepikiran buat cari pacar, jelasnya lagi. Yang sabar ya Dek Yuni, berdoa saja. Semoga Bapak cepat sadar ya. Ucapku sedikit menghibur Yuni. Saat itu sepertinya diriku agak tidak nyaman membicarakan keluarganya. Seketika pun aku langsung mengalihkan pembicaraan. Oh iya, usaha bapaknya di Yuni apa ya? Terus saya dengar punya perkebunan sawit juga ya? Tanyaku lagi. Iya mas, ya kebetulan keluarga bapak itu tergolong konglomerat. Bapak juga punya rumah di kota, di Jalan Arengka 2. Kalau kebun sawit itu punya keluarga bapak, tapi sekarang sudah hak milik bapak, ungkap Yuni menjelaskan latar belakang keluarganya. Wah, hebat. Berarti kamu sudah punya segalanya dong, tipa aku. Biasa aja mas, aku gak pernah mewah-mewahan. Ibu mendidik anak-anaknya buat hidup sederhana. Makanya ibu sengaja meminta dibuatkan rumah di area perkebunan, biar kami anak-anaknya tahu rasanya hidup di kampung yang jauh dari kata pergaulan bebas, ucap Yuni. Wah, bener juga deh kata ibumu. Salut sama kamu. Punya banyak harta, tapi tidak hidup foya-foya dari harta orang tua. Pujiku, setelah ucapanku barusan, seketika suasana langsung hening dan membuatku sedikit kaku. Mas? Ya mbak. Aduh, maaf. Ya dek, jawab Kukiku. Jangan bahas itu lagi ya, pinta Yuni halus. Oh, iya ya, maaf ya, sesalku. Iya mas, gak apa-apa, ucap Yuni sedikit menenangkanku. Tiba-tiba saja, Bu Rani pun datang dari arah belakang yang sempat mengejutkan aku dan Yuni. Maaf ya Bu, saya lancang nih ngajak Yuni, anak ibu ngobrol di taman malam-malam, ucapku. Oh, gak apa-apa kok nak. Kok Naedi gak ikut minum-minum di sana? Tanya Bu Rani. Oh iya Bu, maaf. Kebetulan saya gak suka minum-minum. Saya gak kuat Bu, jelasku beralasan. Wah, ini nih yang ibu cari. Pria idaman untuk jadi menantu ibu, goda Bu Rani. Ibu, apa-apaan sih? Timpal Yuni tersipu malu. Ibu bisa aja. Siapa juga Bu yang mau sama saya? Saya cuma kuli bangunan, ucapku malu sambil menundukkan kepala. Jangan begitu, Mas Edi ini suka merendah. Padahal kan posisinya sudah tinggi. Yaudah, ayo dilanjut. Maaf, ibu sudah mengganggu, canda Bu Rani. Lalu ia beranjak masuk rumah dan menoleh tersenyum tipis pada kami berdua. Maafin ibu ya mas, dia itu suka bercanda, ucap Yuni menanggapi kelakuan ibunya. Loh, ngapain minta maaf? Beneran juga gak apa-apa. Emang aku juga mau jadi mantunya, ungkapku seakan mengungkapkan isi hatiku. Ya, jujur saja, memang diriku telah menaruh hati pada Yuni saat pertama kali melihatnya. Dan melihat kesempatan di depan mata, apalagi melihat gelagat dari ibunya yang seolah seperti merestui hubungan kami, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatiku. Maksud mas, apa ya? Tanya Yuni sambil menatapku penuh harap. Iya dek, sebenarnya mas suka sama dek Yuni. Mendengar itu, nampak Yuni menundukkan wajahnya sambil tersenyum malu. Aku baru tersadar dan tak menyangka jika aku baru saja memiliki keberanian untuk mengutarakan isi hatiku. Maaf, aku belum bisa jawab sekarang. Gak apa-apa kan mas? Ungkap Yuni halus. Ya, gak apa-apa dek. Maaf ya kalau mas terlalu berani terus terang, ucapku sedikit kikuk. Akhirnya aku pun lalu berpamitan pulang sambil mengajak kedua bawahanku, Randy dan Anto. Saat itu kulihat mereka sudah agak kepayahan ketika diajak minum oleh Pak Yusuf. Aku pun membantu memapa mereka berdua untuk bisa kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, tiba-tiba saja handphoneku berdering. Dan itu adalah pesan dari Yuni yang isinya adalah jika ia bersedia untuk menjadi kekasihku dan juga sudah siap untuk segera dipersunting.
Namun di situ dia juga berpesan, jika menikah nantinya, aku harus siap karena aku dan dirinya adalah berbeda. Di situ muncul pertanyaan di kepala aku. Maksudnya apa? Apakah dia dari golongan bangsawan sehingga membuatku harus berusaha meyakinkan kedua orang tuanya? Entahlah. Yang pasti aku kini merasa bahagia karena cintaku diterima oleh Yuni. Keesokan harinya, setelah kami selesai pulang dari proyek, Randy segera menghampiriku dan berkata, "Pak, maaf Pak, boleh ngobrol nggak?" Mendengar itu aku pun langsung menerimanya. Aku berpikir jika dirinya ingin menyampaikan sesuatu mengenai pekerjaan proyek yang sedang kami kerjakan. "Bapak ngerasain nggak kejanggalan di rumah Pak Yusuf?" tanya Randy. "Maksud kamu apa?" "Coba deh Bapak ingat-ingat. Kenapa setiap kita ke rumah itu kita tidak pernah lihat pembantunya? Terus setiap kita datang itu pasti sudah ada hidangan sama minumannya. Belum lagi aroma di dalam rumah. Biasanya baunya wangi. Tapi semalam itu pas saya duduk di sebelah Pak Yusuf kok baunya aneh gitu ya Pak. Sumpah Pak, saya nggak bohong," ungkap Randy padaku. "Ah, apa bener begitu? Tapi saya biasa aja tuh, nggak nyium bau apa-apa semalam," sanggahku pada Randy. "Ya kan soalnya Bapak langsung keluar," timpal Randy. Mendengar itu aku hanya bisa terdiam. Ya, aku tak tahu harus bagaimana menanggapinya. Randy pun terus melanjutkan ucapannya. "Apa jangan-jangan Pak Yusuf itu pakai pesugihan ya Pak?" tanya Randy. "Us, kamu itu jangan ngomong sembarangan. Dia itu sudah baik sama kita loh. Kan kamu sama yang lain juga sering diajak minum," sautku lagi. "Ya iya sih Pak, tapi ada yang aneh lagi nih Pak. Setiap kali aku bawa mangga yang dikasih itu pas di rumah itu pasti busuk. Nah itu yang juga bikin saya bingung Pak. Tapi kalau Bapak nggak percaya nggak apa-apa sih. Tapi coba tanya sama yang lain deh. Si Riko juga sempat loh cerita sama saya masalah rumah itu," ungkap Randy lagi. "Oh ya udah, coba panggil yang lain," perintahku memastikan. Setelah Randy memanggil para bawahanku dan berkumpul di ruang tengah, aku pun langsung menanyakan perihal rumah Pak Yusuf kepada mereka. "Ada apa nih Pak? Malam-malam meeting?" tanya salah satu bawahanku. Enggak, gini ya, saya coba pengen tanya satu hal sih. Apa benar di antara kalian itu ngerasa ada yang janggal di rumah Pak Yusuf?" tanyaku saat itu. Mendengar pertanyaanku, Riko, salah satu bawahanku pun langsung berkata, "Ya Pak, saya pernah waktu itu pas saya mabuk berat, terus saya numpang ke kamar mandi. Nah, pas keluar dari dalam kamar mandi, itu saya kayak ngelihat Bu Rani nyeret-nyeret anak yang kecil ke kamar. Di situ juga saya kayak ngelihat darah di lantai tuh, sama tahu-tahu kecium bau bangkai. Saya pikir wah itu halusinasi, soalnya lagi mabuk saya lagi tuh Pak." "Yakin kamu kok?" tanyaku lagi. "Aduh gimana ya Pak, saya sih ngeliatnya gitu tapi nggak tahu juga sih, soalnya saya lagi itu kan lagi mabok berat Pak," ungkap Riko sambil menggaruk-garuk kepalanya seolah tidak yakin. Namun kembali di sini salah satu bawahanku lain mengutarakan pendapatnya mengenai penglihatannya di rumah Pak Yusuf. "Tapi bener loh Pak, saya juga pernah tuh waktu itu. Saya sempat ngelihat Pak Yusuf tuh tiba-tiba berubah wujud gitu Pak. Kayak jadi gede gitu Pak pas lagi jalan di lantai 2," ungkap Bejo menceritakan pengalamannya di rumah mewah itu. "Kamu sadar nggak waktu itu? Apalagi mabok juga?" tanyaku. "Nah itu dia Pak, saya juga lagi mabok sih Pak." "Mabok berat," jawab Bejo yang langsung membuatku jengkel. Gimana kalian ini? Ini nih, kalau suka pada mabok, setiap ditanya pada nggak yakin, ya kan susah jadinya. Satu lagi. Katanya kalau mangga yang dibawa dari sana sampai sini busuk. Apa benar? Tanyaku lagi. Randy dan Anto pun bergegas mengambil mangga yang ada di dapur. Di situ, betapa terkejutnya kami semua, ternyata buah mangga itu sudah berbau busuk dan sudah terlihat banyak ulat di dalamnya. Aneh ya. Tapi ini belum cukup. Oh iya Ren, waktu kita di kantin itu sama Busan, kamu inget nggak dia ngomong apa? Tanyaku pada Randy. Waduh, saya lupa ya Pak. Saya ingatnya malah kejadian motor yang nabrak truk minyak, jawab Randy yang kembali membuatku jengkel. Kamu gimana sih Ren? Yaudah, besok kita ke sana. Saya jujur nih, jadi penasaran, ucapku sambil menutup pembicaraan malam itu. Keesokan harinya, tiba-tiba saja bos besar menelponku. Saat itu dirinya mengabarkan
jika hasil survei lapangan yang mengecek hasil pekerjaan proyek pembuatan jembatan itu hasilnya sangat memuaskan, sehingga dijanjikan olehnya kami akan diberikan bonus ketika proyek selesai. Hari itu, bos besar juga mengabarkan akan datang ke tempat kami. Alhasil, aku pun lalu mengurungkan niat untuk datang ke kantin Busam. Siang harinya, aku sempat bertemu dengan suami dari Busam yang bernama Pak Karta. Namun, dirinya seperti enggan mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Dia berdalih jika dirinya tak tahu menahu mengenai hal yang sempat diutarakan istrinya. Di malam harinya, ketika selesai mandi, tiba-tiba saja aku ditelepon Yuni untuk datang ke rumahnya, tapi seorang diri. Mendapati kabar itu aku pun merasa bimbang. Namun tak mengapa, aku seperti rindu berat untuk bisa bertemu dengan Yuni. Akhirnya, aku pun menuruti permintaan Yuni untuk datang ke rumahnya seorang diri, walaupun sempat para bawahanku mengatakan agar aku berhati-hati selama berada di rumah Pak Yusuf. Sesampainya di rumah Pak Yusuf, seperti biasa, mereka menyambutku dengan ramah. Saat itu, Pak Yusuf juga berkata padaku, Naidi, saya sama ibu mau keluar karena ada acara di rumah kerabat. Tolong kamu temani dulu ya Yuni dan adik-adiknya di rumah. Kemungkinan saya pulang sekitar jam 11 malam. Iya Pak, siap Pak, jawabku. Setelah kedua orang tua Yuni berangkat, aku dan Yuni dan juga kedua adiknya menonton televisi di ruang tamu. Tak lama kemudian kedua adiknya pun pamit untuk masuk ke kamar. Mereka berkata jika saat itu sudah merasa mengantuk. Aneh, padahal saat itu masih jam 8 malam. Entahlah, apa mereka memang sengaja memberikan kesempatan pada diriku untuk bisa menghabiskan waktu berduaan bersama Yuni, kakaknya. Di situ, tiba-tiba saja Yuni berkata padaku, Mas Edi, serius nggak sama aku? Mendengar itu, aku pun sempat terkejut sekaligus bimbang. Namun entah mengapa, sepertinya semua kecurigaanku terhadap keluarga Yuni mulai terkikis dan dibutakan oleh rasa cintaku yang mulai tumbuh saat itu. Ya, serius, masa main-main, ungkapku. Setelahnya kami pun asik mengobrol semakin dalam. Dan saat itu tiba-tiba saja Yuni mulai merebahkan tubuhnya ke dadaku. Dalam hati aku mulai merasa aneh. Ya, tiba-tiba saja bau busuk yang sangat menyengat datang, namun seketika menghilang, berubah menjadi bau wangi semerbak seperti taman bunga kehujanan parfum. Dek, aku serius sama kamu. Nanti kalau proyek selesai, Mas mau melamarmu ya, ucapku yang kala itu sangat terpana oleh kecantikan Yuni. Iya Mas, Ade harap kita bisa hidup bersama abadi sampai kiamat di golonganku, jawab Yuni saat itu. Mendengar hal itu, aku sedikit bingung. Iya dek, maunya juga begitu. Tapi kan ya kita nggak mungkin abadi. Usia manusia itu paling hanya sampai 70 atau 100 tahun. Terus juga kita kan nggak tahu kiamat itu kapan datangnya. Yang pasti Mas akan selalu cinta sama Dek Yuni, sahutku mencoba berpikir logis. Iya Mas, tapi asal Mas tahu ya, kalau kita menikah nanti Mas harus siap dengan perjanjian dari golongan aku. Terus nanti aku akan memastikan kalau kita akan hidup bahagia sampai hari akhir, ucap Yuni mulai ngelantur lagi. Mendengar itu aku pun tak ingin membantah. Ya, walaupun ngelantur, aku akan mengikuti hayalannya. Aku pikir Yuni saat itu sedang terbuai oleh suasana mesra. Di tengah itu, tiba-tiba saja Yuni mulai membuatku naik hasrat. Ya, tangannya mulai merabaku dan aku pun mencoba mengimbanginya. Hasratku yang mulai memuncak dan kami pun terus bergulat di sofa tempat kami duduk. Suara dari kami berdua bersaing dengan suara televisi sampai-sampai aku lemas sendiri dengan permainan ini. Di situ aku sangat bahagia karena Yuni benar-benar perawan dan aku pun sangat bahagia kala itu. Namun Yuni seolah seperti tak mau berhenti. Dirinya selalu mengajak terus dan terus lagi. Dan anehnya Yuni tiba-tiba sangat kuat. Tak henti-hentinya ia memainkan semua ini. Aku dibuatnya kewalahan.
Di situ aku untungnya masih bisa mengimbanginya, hingga akhirnya aku berpikir jika yang kami lakukan ini sudah di luar nalar. Bayangkan, sudah 3 jam lamanya kami melakukan perbuatan yang tak patut untuk dilakukan itu. Tapi kembali di sini Yuni selalu mengajakku lagi dan lagi tak mau berhenti, hingga aku pun berkata, "Dek, udah dulu ya, Mas udah gak kuat ini, pinggangnya rasanya mau copot," ungkapku menyerah. "Makasih ya Mas, adik sayang Mas. Besok Mas temuin Bapak ya. Langsung saja buat perjanjian biar kita bisa menikah kelak," balas Yuni. "Ya dek," timpalku singkat. Kami pun lalu bergegas segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan setelah bersih, aku segera keluar dan kulihat kala itu pintu kamar Yuni sedikit terbuka. Karena penasaran, lalu kuintip perlahan. Aku berpikir jika yang aku lakukan tidak berlebihan, karena kelak aku berpikir jika Yuni akan menjadi istriku juga. Setelah aku buka pintu, tiba-tiba saja aku sangat terkejut saat melihat pemandangan yang ada di depanku. Ya, terlihat sesosok hitam berbulu lebat berkuku panjang dengan aroma yang sangat busuk seperti bangkai. Aku langsung merinding, sekujur tubuhku lemas. Dalam hati aku bertanya, apa itu? Apa itu Yuni? Tidak mungkin. Sebenarnya aku yakin jika wujud genderuwo itu adalah Yuni. Ya, siapa lagi? Tak ada seorang pun di rumah ini, batinku. Segera aku pun berlari meninggalkan rumah tersebut. Astagfirullah, aku beristighfar dalam hati. Sesampainya di ruang tamu, kulihat buah-buahan meja tadi kini berubah menjadi bangkai tikus busuk. Aku semakin yakin jika ini di luar nalar. Tenggorokanku terasa panas dan kering. Kulihat di meja masih ada air minumku tadi, dan saat akan aku minum air di gelas tadi, tiba-tiba berubah menjadi air comberan berbusa dan berbau busuk. Seketika itu Yuni keluar. "Mas, kenapa? Kok pucet? Mas sakit ya?" tanya Yuni. Belum kujawab pertanyaan itu, tiba-tiba saja nampak pintu rumah terbuka dan terlihat Pak Yusuf beserta istrinya Burani pulang. "Halo, udah pada makan?" "Loh, Naedi kok mukanya pucat gitu?" tanya Burani. Enggak Bu, Pak, mungkin hanya kecapean saja, soalnya tadi siang banyak kerjaan," ucapku berkilah. Sudah minum obat?" tanya Burani lagi. "Enggak usah Bu, saya pulang aja mau istirahat," ucapku. "Oh ya sudah, nggak apa-apa. Mas Edi silakan pulang istirahat. Makasih ya sudah jagain Yuni sama adik-adiknya," sahut Pak Yusuf. "Iya Pak, sama-sama, saya permisi pulang dulu ya," ucapku menunduk dan langsung beranjak keluar. Belum sampai di pintu keluar, tiba-tiba saja Pak Yusuf memanggilku kembali. "Oh iya Mas Edi, besok habis maghrib kesini ya, tapi sendirian aja. Kita buat perjanjian. Soalnya kan katanya Mas Edi mau serius sama Yuni," ujarnya. "Perjanjian apa ya?" tanyaku. "Ya perjanjian. Kita itu harus buat perjanjian sebelum kamu menikahi Yuni, karena kita kan berbeda. Ya intinya kan kita harus buat perjanjian," jelas Pak Yusuf. Karena perasaanku yang sudah tak karuan dan ingin segera keluar dari rumah tersebut, akhirnya aku pun mengiyakan, walaupun di situ aku merasa harus bertanggung jawab atas apa yang sudah aku lakukan terhadap Yuni. "Baik Pak, siap. Besok saya pasti datang lagi. Sekarang saya permisi," ucapku. Dengan segera aku pun lalu beranjak pulang. Dan sesampainya di rumah, ternyata teman-teman yang lain nampak belum tidur. Mereka masih terlihat mengobrol di teras samping rumah. "Sudah pulang Pak?" tanya Randy. "Iya, tadi habis nemenin Yuni, soalnya Pak Yusuf sama istrinya pergi. Nah, tadi baru aja mereka pulang. Ya sudah, saya pulang juga," timpaku. "Loh, memangnya Pak Yusuf pergi naik apa Pak? Kok kami nggak lihat ya?" sahut Riko. "Ya naik mobil lah," jawabku. "Hah, naik mobil? Perasaan dari tadi kita di sini nggak ada lihat mobil lewat. Gerbang rumah Pak Yusuf juga dari tadi masih ketutup rapat," ungkap Riko lagi. "Udah nggak tahu lah, saya pusing, mau tidur, capek. Oh iya, besok semua berangkat sendiri pakai mobil ya. Saya sama Randy mau ke kantin dulu, mau hitung-hitungan bon makan siang dan sore, catering kita," ungkapku. "Siap bos." Malam itu aku benar-benar pusing dan susah tidur. Yuni pun beberapa kali menelpon dan chat, tapi tak kuhiraukan. Aku terbayang-bayang atas kejadian yang baru saja aku alami. Ya, kulihat saat itu sosok di kamar Yuni, sosok genderuwo dan keanehan-keanehan lainnya. Hingga pukul 2 dini hari, akhirnya mataku pun mulai terasa perih dan mulai mengantuk. Aku pun tertidur. Pagi pun menjelang. Saat itu aku bergegas mandi dan berpakaian untuk segera pergi ke kantin Busam.
Sebenarnya ada maksud lain dari niatanku mendatangi Bu Sam. Ya, aku ingin menanyakan perihal Pak Yusuf beserta keluarganya. Sesampainya di sana, nampak Bu Sam langsung menyambut kami. Assalamualaikum. Bu Sam, apa kabar Bu? Salamku. Waalaikumsalam Mas Edi. Sehat Mas? Tanya Bu Sam. Saat itu kebetulan kantin Bu Sam nampak sepi. Ya, karena para pekerja kebun masih beraktivitas semua. Oh iya Mas Edi, kata Bapak kemarin nanyain rumah mewah sebelah mesnya sampean ya Mas? Tanya Bu Sam. Oh iya, bener banget Bu. Jadi begini Bu, saya dan rekan-rekan saya yang lainnya itu beberapa kali mengalami hal-hal aneh di sana Bu. Ungkapku pada Bu Sam. Ya, kalau saran saya sih Mas Edi dan teman-teman hati-hati saja, karena rumah itu terkenal akan keangkerannya. Makanya orang-orang gak ada yang berani lewat situ malam-malam. Malahan orang kampung juga takut, karena rumah itu sepertinya berhantu deh Mas. Jelas Bu Sam. Mendengar perkataan dari Bu Sam, seketika aku dan Randy langsung terkejut. Sontak Randy pun dengan spontan berkata, "Apaan Bu? Rumah berhantu? Maksudnya gimana ya Bu?" "Aduh, Ibu jangan bercanda dong," timpal Randy. "Bener Mas, saya nggak bohong. Dulu itu di sekeliling rumah kontrakan Mas Edi itu ada beberapa rumah-rumah warga. Jadi tahu betul kejadiannya. Pak Yusuf itu orang kaya, tapi hobinya mabuk, judi sama main perempuan. Awalnya kejadiannya, waktu itu Pak Yusuf itu tuh pulang, lalu sambil mabuk itu, sambil bawa perempuan muda juga ke rumahnya. Nah, gara-gara kelakuan Pak Yusuf itu, Bu Rani istrinya langsung ngamuk. Gak tahu gimana ceritanya mereka bertiga ribut, sampai-sampai wanita muda dan Bu Rani meninggal. Jadi tinggal Pak Yusuf sendirian yang masih hidup," ungkap Bu Sam. "Jadi Bu Rani istri Pak Yusuf itu sudah meninggal?" Tanya aku gemetar. "Iya Mas, jadi kata anak-anaknya yang ngelihat kejadiannya, awalnya Bu Rani itu nampar Pak Yusuf, terus ditampar balik sama Pak Yusuf. Bukannya tenang, Bu Rani itu langsung ambil pisau, terus menikam perempuan muda yang dibawa Pak Yusuf sampai mati. Nah, Pak Yusuf yang mabuk berat itu nggak terima, langsung ngamuk, balik menikam Bu Rani, sampai akhirnya istrinya itu meninggal," ucap Bu Sam. Terus Pak Yusufnya gimana ya Bu? Tanya aku. "Ya Pak Yusuf waktu itu langsung diamankan warga, lalu dibawa ke kantor polisi terdekat. Terus Pak Yusuf diadili, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun kayaknya deh." Lanjut Bu Sam. "Lalu Yuni sama adik-adiknya gimana?" Tanya aku penasaran. Habis kejadian itu Yuni diasuh sama salah satu tantenya. Tapi Yuni gak mau pindah. Dia pengen tetap tinggal di rumah perkebunan sambil ngurus perkebunan milik keluarganya. Nah, akhirnya ada salah satu tantenya yang bantuin Yuni buat jagain dia sama adik-adiknya. 6 bulan kemudian, rumah Yuni itu disatroni perampok. Kebetulan tantenya lagi nggak ada di rumah. Di situ Yuni sama adik-adiknya dibunuh Mas sama komplotan perampok beringas itu. Nah, semenjak kejadian itu rumah Pak Yusuf kosong, tapi masih sering dibersihin sama keluarga besarnya. Pak Yusuf juga kabarnya jadi depresi, terus bundir, soalnya nggak kuat mikirin keluarganya, ungkap Bu Sam menjabarkan panjang lebar. Jadi Yuni juga sudah meninggal," sautku. "Iya Mas, sejak itu rumah Pak Yusuf itu tuh terkenal angker. Soalnya banyak warga setempat suka digodain pas lewat di depan rumah mewah itu. Ya akibatnya banyak warga yang gak mau tinggal di situ lagi dan milih buat pindah. Soalnya sering banget ngelihat penampakan di rumah itu," jawab Bu Sam. Berarti mereka semua setan dong," ucapku spontan. "Maksudnya gimana ya Mas?" Tanya Bu Sam penasaran. Jadi sebenarnya saya sama bawahan saya ini sudah sering main ke rumah Pak Yusuf. Kami itu nggak tahu kalau Pak Yusuf dan keluarganya itu bukan manusia lagi. Malahan, saya itu sudah berjanji mau menikahi Yuni, dan malam ini Pak Yusuf akan buat perjanjian sama saya Bu buat nikahin Yuni, jelasku pada Bu Sam. Mendengar itu, suami Bu Sam, Pak Karta pun seketika ikut nimbrung dalam pembicaraan. Dirinya langsung berkata, "Waduh, gawat Mas, gawat." "Gawat gimana ya Pak?" tanyaku. "Mas Edi udah bahaya ini. Takutnya Mas Edi nanti diajak. Sebaiknya Masnya nanti malam nginap di rumah kami saja di sini. Jangan tidur di mes," pinta Pak Karta. Mendapati itu aku pun pasrah dan menuruti perkataan dari Pak Karta.
Tak lupa, aku menceritakan semua peristiwa yang telah aku lakukan di rumah Pak Yusuf kepada Pak Karta. Setelahnya, aku menyerahkan segala kewenangan kepada Randy yang saat itu menjabat sebagai mandor. Lagi pula, pekerjaan proyek kala itu sudah hampir selesai. Kuperkirakan sekitar seminggu lagi pekerjaan kami selesai. Setelahnya aku pun menyuruh Randy untuk pulang dan menghandle segala urusan pekerjaan. Tak lupa untuk menyuruh Anto membawa pakaian dan menemaniku menginap di rumah Pak Karta. Malam pun tiba. Saat itu, aku dan Anto langsung dibawa ke rumah seorang ustadz kenalan dari Pak Karta. Di situ, Pak Karta kemudian menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz. Setelah mendengarkan semuanya, Pak Ustadz pun berkata, "Alhamdulillah, Pak Karta cepat membawa Mas Edi ke sini. Karena ini sudah sangat berbahaya buat Mas Edi." Aduh, jadi gimana ya Pak Ustadz? Apa yang harus saya lakukan, ucapku? Mas Edi sementara tenang saja. Semua tetap di sini dan kita tunggu. Nanti malam pasti ada tamu tak diundang akan datang kemari, ujar sang Ustadz. Tamu? Tamu siapa ya Pak Ustadz? Tanyaku. Ya tamunya Mas Edi, jawab Pak Ustadz. Maksudnya gimana ya Pak Ustadz? Kok bisa ada tamu saya? Apa keluarga Pak Yusuf tahu rumah Pak Ustadz? Tanyaku. Mas Edi, makhluk alam gaib itu lebih tahu tanpa pemberitahuan orang. Kemanapun Mas Edi pergi, pasti bakal mereka temukan. Soalnya di situ Mas Edi sudah berjanji akan menikahi salah satu dari mereka. Ditambah lagi, masa sudah menyanggupi untuk melakukan perjanjian nanti malam. Jadi nanti malam pastilah akan ada yang mencari Mas Edi untuk menepati janji itu. Jelas Pak Ustadz menjabarkan semuanya. Kalau boleh tahu, maksud perjanjian itu sebenarnya apa ya Pak Ustadz? Tanya aku. Ya, perjanjian itu mereka akan anggap sebagai satu sumpah, yang artinya Mas Edi nantinya akan ikut ke alam mereka dan akan hidup di sana. Terlebih lagi Masnya sudah menyetubuhi salah satu jin itu kan. Ya sudah, Mas Edi tenang saja. Sementara waktu Mas Edi istirahat dulu. Nanti saya kabari jika mereka sudah datang, tutur Pak Ustadz mencoba menenangkan. Jujur saja, kala itu perkataan Pak Ustadz membuatku merinding. Dia pun langsung masuk rumah dan beristirahat, sedangkan kami bertiga dipersilakan berbaring istirahat di ruangan tempat anak-anak biasa mengaji. Setelahnya, aku, Pak Karta dan juga Anto memutuskan untuk tidak tidur. Kami mengobrol sambil minum kopi yang memang sudah disediakan oleh Pak Ustadz. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Tiba-tiba saja Pak Ustadz datang dan memberikan perintah kepada kami untuk segera berwudu. Setelahnya kami pun melaksanakan sholat hajat. Selesai sholat, Pak Ustadz berkata, Mas Edi, Mas Anto, dan Pak Karta, ayo mari kita semua berzikir untuk menguatkan hati. Jangan pernah berhenti, apapun yang terjadi kita terus berzikir. Tamu Mas Edi sepertinya sudah datang. Biar saya yang menghadapi dan coba menggagalkan itu semua ya, Mas Edi. Tamunya mana ya Pak Ustadz? Tanyaku. Coba itu lihat di depan. Mereka sudah menunggu, ucap sang Ustadz. Seketika sayup-sayup ku dengar suara yang sangat aku kenal sebelumnya. Mas Edi, Mas Edi, ayo. Semua sudah menunggu Mas Edi. Mendengar itu aku pun langsung mengintip keluar. Dan seketika aku langsung bergidik ketakutan. Ya Allah, itu Yuni, ucapku. Mas Edi istighfar. Ayo kita zikir. Mas Edi harus sadar kalau itu bukanlah manusia. Itu bukan Yuni. Karena selama ini mata Mas Edi tidak bisa melihat wujud asli dari Yuni, ucap Pak Ustadz berusaha menyadarkanku. Dengan bergegas, Pak Ustadz pun langsung beranjak keluar dan tak apa yang ia lakukan. Seketika itu juga wujud Yuni pun berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Di situ terlihat makhluk berbulu hitam, bertaring dan bermata merah. Kami bertiga pun langsung terus berzikir tanpa henti. Saat itu terlihat Pak Ustadz melakukan pertarungan hebat dengan makhluk tersebut. Terlihat Pak Ustadz nampak membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sembari meniup keadaan sekitar. Nampak makhluk-makhluk tersebut terus berteriak kepanasan, namun masih terus mencoba melawan. Kami pun terus berzikir dan semakin kuat tanpa henti. Hingga akhirnya makhluk-makhluk itu terlihat terbakar hebat sembari berteriak kesakitan hingga hilang dengan kepulan asap. Semuanya kini telah berakhir. Dan saat itu Pak Ustadz pun menasihatiku agar aku melakukan sholat tahajud dan taat beribadah. Keesokan harinya
Aku pun izin pulang dan mengucapkan rasa terima kasih yang sungguh besar kepada Pak Ustadz karena telah menyelamatkanku dari jeratan makhluk yang sungguh mengerikan. Tak lupa, aku juga mengucapkan hal yang sama kepada Pak Karta karena atas beliaulah yang sudah sangat peduli pada masalah yang aku alami saat itu. Setelah tiba di rumah kontrakan, aku pun menjelaskan semuanya kepada Randy, tak lupa melihat laporan selama aku tidak ada. Di malam harinya, aku melihat rumah mewah tersebut sangatlah sunyi. Tak ada cahaya lampu sedikit pun. Di situ aku sempat tersadar jika ternyata aku hampir terperangkap oleh makhluk gaib yang sangat mengerikan. 5 hari kemudian, pekerjaan proyek pun mulai selesai dan kami semua kembali ke kota dengan mengantongi bonus yang diberikan oleh bos besar. Selesai, wow, luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa dari Mas Edi dan ini parah ya. Kalau biasanya di mana-mana itu dia kayak nggak sadar, dia sadar tapi masih melakukannya lagi. Ini nih yang parah nih. Dan mohon maaf kalau ada sedikit adegan itunya ya, karena memang itu berusaha sudah kita kurangi. Dan pengalaman seperti ini memang unik banget ya, pengalaman Mas Edi yang selaku pekerja lapangan. Dan saya yakin pasti banyak teman-teman yang juga merasakan ya pengalaman-pengalaman unik ketika pekerjaan di lapangan. Dan ini adalah kisah nyata yang benar-benar dialami oleh Mas Edi. Tapi untuk percaya atau tidaknya kami kembalikan lagi kepada teman-teman semuanya. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dari kisah barusan. Dan juga yang jelek-jeleknya dibuang saja. Silakan buat teman-teman yang punya pendapat lain, punya komentar lain bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya segera saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Kami ucapkan terima kasih juga buat Mas Edi ya atas kiriman kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Buat teman-teman yang ingin seperti Mas Edi yang ingin kisahnya dibawakan, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.